Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Grisnanda Tessa Amifdah dengan nomor NIM akhir 154, Prodi PBSI 2023 kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas remedial saya, keterampilan berbicara, yaitu mendongeng tentang legenda yang ada di Indonesia. Saya ingin menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Kabupaten Kediri, yaitu legenda Lembu Suro Gunung Kelut. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, saya ingin memperkenalkan satu persatu tokoh yang ada pada cerita ini. Yang pertama yaitu Raja Brawijaya, yang kedua Raden Lembu Suro, yang ketiga Putri Pusparani, selanjutnya ada istri dari Raja Brawijaya, lalu ada penasihat kerajaan, pangeran yang ingin melamar Tuan Putri, lalu yang terakhir ada dayang istana. Masuk ke dalam ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Brawijaya. Raja Brawijaya biasa dikenal dengan sebutan Raja Wijaya. Raja Wijaya ini merupakan seorang raja penguasa kerajaan Majapahit. Raja Wijaya mempunyai seorang putri yang sangat amat cantik yang diberi nama Dyah Ayu Pusparani, atau biasa disebut Putri Pusparani. Putri Pusparani ini benar-benar sangat ayu sesuai dengan namanya. Dikisahkan pada suatu ketika terjadi perbincangan antara Putri Pusparani dan juga dayang-dayang istana. Perbincangan tersebut dilakukan di kolam mandi di kerajaan tersebut. Dayang, tolong siapkan air mandi untukku ya. Baiklah Tuan Putri, air mandi sudah hamba siapkan. Tuan Putri bisa langsung masuk ke kolam mandi tersebut. Baiklah, selagi aku mandi, tolong siapkan baju bagus untukku ya. Baiklah Tuan Putri. Ketika Putri Pusparani mandi, datanglah salah satu dayang istana yang membawa kabar dari Baginda Raja Brawijaya. Tuan Putri, bolehkah hamba masuk? Boleh, masuklah. Tuan Putri, hamba diutus oleh Yang Mulia Raja memberitahu Tuan Putri bahwa akan ada seorang pangeran yang ingin melamar Tuan Putri. Benarkah seperti itu? Kalau begitu, tolong siapkan baju bagus untukku. Baju tersebut akan aku kenakan untuk menemui pelamarku. Baiklah Tuan Putri. Dayang pun menyiapkan baju yang telah diperintahkan oleh Tuan Putri. Saat selesai mengenakan baju tersebut, Tuan Putri pun memuji dirinya sendiri di hadapan para dayang-dayang istana. Lihatlah betapa cantiknya diriku. Kecantikanku ini pasti akan memikat pangeran yang melamarku. Dayang-dayang istana pun hanya bisa tertawa dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Putri. Di tempat yang berbeda, pangeran telah datang menemui Raja Wijaya atau ayahanda dari Putri Pusparani. Mereka berbincang di sebuah ruang pertemuan yang terletak tidak jauh dari kerajaan utama. Wahai Yang Mulia Raja, kedatangan hamba kemari, hamba ingin melamar putri dari Yang Mulia Raja. Apakah Yang Mulia Raja bersedia untuk menerima lamaran dari hamba? Jika engkau hendak melamar putriku, apakah kau berjanji akan selalu menyayanginya? Tentu Yang Mulia, hamba berjanji akan selalu menyayanginya. Namun di balik itu ada seorang penasihat kerajaan yang menaruh kecurigaan pada seorang pangeran yang melamar tersebut. Yang Mulia, jika hamba perhatikan, pangeran tersebut pandai berbohong. Sebaiknya Yang Mulia menolak lamaran dari pangeran tersebut.
Baiklah, aku percayakan semua kepadamu. Penasihat, tolong beritahu putriku untuk tidak keluar dari kamarnya. Penasihat pun segera menghampiri Dayang untuk menyampaikan pesan yang telah diberikan dari Ayahanda Tuan Putri atau Raja Brawijaya. Dayang, tolong sampaikan pesan dari Baginda Raja kepada Tuan Putri Pusparani. Yang Mulia berpesan untuk Putri Pusparani tidak keluar dari kamarnya menemui pangeran yang ingin melamarnya. Baik Yang Mulia, baik Tuan Penasihat, akan hamba sampaikan pesan tersebut kepada Tuan Putri. Setelah menerima berita tersebut, Dayang segera bergegas untuk menemui Putri Pusparani di kamarnya. Tuan Putri, penasihat baru saja memberitahu hamba pesan dari Ayahanda Tuan Putri. Ayahanda Tuan Putri berpesan bahwa Tuan Putri harus tetap di kamar saja dan tidak datang untuk menemui pangeran yang melamar Tuan Putri. Ada apa dengan ayahku? Tapi baiklah, akan kuturuti semua perintahnya. Di ruang pertemuan, akhirnya Raja Brawijaya memberikan penolakan kepada raja yang melamar Tuan Putri. Maafkan aku, Nak. Sebenarnya aku ingin menjadikanmu sebagai penerus dari kerajaan ini. Namun aku tidak bisa menerimamu sebagai calon menantuku karena suatu hal. Kalau hamba boleh tahu apa alasan Yang Mulia menolak hamba sebagai menantu kerajaan ini? Hamba adalah seorang pangeran yang kaya raya. Hamba bisa membahagiakan putri Yang Mulia. Lalu penasihat kerajaan pun melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepada pangeran pelamar. Wahai pangeran, kau sombong sekali. Pengawal, tolong usir dia dari kerajaan ini. Pengawal pun segera mengusir pangeran pelamar ini. Keesokan harinya, berbondong-bondong, pangeran dan raja-raja datang menuju ke istana ingin melamar Tuan Putri. Karena kebingungan, Prabu Brawijaya pun mengadakan sayembara pada pangeran yang datang untuk melamar Tuan Putri tersebut. Sayembara tersebut berisikan bahwa barang siapa yang bisa membentangkan busur Kiai Sakti Gardayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka orang tersebut akan bisa menikahi Tuan Putri. Wahai para raja dan para pangeran, kalian datang kemari ingin melamar putriku kan? Namun, tidak semudah itu kalian bisa melamar putriku. Sebaiknya Yang Mulia mengadakan sayembara untuk memilih pendamping hidup dari Tuan Putri. Baiklah, aku mengadakan sayembara untuk kalian semua. Barang siapa yang bisa membentangkan busur Kiai Sakti Gardayaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah yang akan menjadi calon menantuku. Para pangeran yang melamar pun menyetujui syarat tersebut. Mereka mulai menguji kemampuannya, namun tidak satu pun dari mereka bisa berhasil menyelesaikan tantangan dari sayembara tersebut. Salah satu pangeran berkata, "Maafkan hamba Yang Mulia, hamba tidak bisa menyelesaikan tantangan ini. Tantangan ini cukup berat, Yang Mulia. Jika kalian semua tidak bisa melakukan sayembara ini, silahkan kalian pergi meninggalkan istana ini."
Tetapi yang mulia, jika tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan sayembara ini, maka Tuan Putri tidak bisa memiliki suami yang mulia. Belum sempat menjawab pertanyaan dari sang penasihat, datanglah seorang pangeran yang berwajah lembu. Pangeran tersebut memiliki nama Raden Lembu Suro. Dia ingin mengikuti sayembara tersebut. Dia pun berkata kepada Raja Brawijaya, "Wahai yang mulia, hamba datang kemari ingin sekali meminang Tuan Putri. Sebagai istri hamba, sudikah hamba menerima pinangan hamba? Sudikah yang mulia menerima pinangan hamba? Aku akan menerima pinanganmu jika kau berhasil menyelesaikan semua tantangan yang sudah aku berikan." "Aku tidak mau, ayah. Aku tidak mau dia menyelesaikan tantangan ini." "Putriku, percayalah, tidak akan ada satu orang pun yang berhasil menyelesaikan tantangan yang sudah aku berikan. Tantangan ini cukup berat, putriku." "Maaf yang mulia, walaupun hamba diremehkan, tetapi hamba akan tetap berusaha untuk menyelesaikan tantangan ini." Baiklah, cepat kau lakukan tantangan yang sudah aku berikan. Semoga kau bisa menyelesaikan tantangan ini." Tanpa diduga-duga, ternyata Raden Lembu Suro pun berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Raja Brawijaya. Alhasil, Raden Lembu Suro akan menikahi Tuan Putri Pusparani. Putri Pusparani pun sangat bersedih karena dia tidak ingin dinikahi oleh seorang pangeran yang berwajah lembu itu. Lalu Putri Pusparani pun berlari meninggalkan istana. Ia ingin menemui ibunya. "Ibu, bagaimana ini? Aku tidak ingin dinikahi oleh pangeran berwajah lembu itu, Ibu." "Mungkin kau bisa memberikan dia syarat, nak, syarat yang memberatkan dia." "Bagaimana, Ibu? Apa itu syaratnya?" "Kau bisa menyuruhnya untuk membuatkan sumur di tengah Gunung Kelut. Kau bisa menyuruhnya membuat sumur di puncak Gunung Kelut." Sepertinya itu ide yang bagus, Bu. Baiklah, aku akan memberitahukan syarat ini kepadanya." Mendengar saran dari ibunya, Putri Pusparani pun merasa sangat bahagia. Ia pun segera bergegas untuk menemui ayahnya dan Raden Lembu Suro. "Selamat, Raden Lembu Suro, kamu telah menyelesaikan tantangan ini." "Terima kasih, Baginda, dan kau." "Mohon maaf karena tiba-tiba ada kendala di ruang penyimpanan, maka saya akan melanjutkan ceritanya di menit ke-13. Lalu Putri Pusparani pun mengatakan syaratnya kepada Raden Lembu Suro. "Saya tahu itu, namun saya ingin memberikan syarat kepadamu sebelum kamu resmi menjadi suami saya." "Katakanlah, Tuan Putri, apa itu syaratmu?" "Aku ingin engkau membuatkan aku sumur di puncak Gunung Kelut. Air sumur itu akan kita gunakan untuk mandi setelah kita resmi menjadi suami istri." "Baiklah, Tuan Putri, demi cintaku padamu, aku akan menuruti perintahmu itu." Raden Lembu Suro pun segera bergegas meninggalkan istana dan pergi ke Gunung Kelut. Dengan kesaktiannya, konon katanya dia mampu mengerahkan makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan tugasnya itu. Perlahan dia pun mulai menggali tanah yang ada di puncak Gunung Kelut itu.
Tak berselang lama, Lembu Sura pun berhasil menggali cukup dalam. Melihat hal itu, Putri Pusparani pun merasa gelisah. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin dinikahi oleh Raden Lembu Sura itu. Lalu ia pun meminta bantuan kepada ayahnya. Dengan kebingungan, Raja Brawijaya pun mulai memikirkan suatu cara yang bisa membatalkan rencana ini. Setelah menemukan suatu cara, Raja Brawijaya pun mulai setelah menemukan suatu cara, Raja Brawijaya pun memberitahu seluruh prajurit untuk mengubur Lembu Sura di dalam sumur itu. Perlahan prajurit-prajurit itu memasukkan batu, pasir, dan sebagainya untuk menimbun Lembu Sura hidup-hidup di dalam sumur itu. Meskipun begitu, karena dia sakti, dia masih sempat mengancam Prabu Brawijaya. Raja Brawijaya, engkau raja yang licik. Raja Brawijaya, engkau adalah raja yang licik. Meskipun aku telah terpendam di sini, namun ragaku masih bisa untuk membalasmu. Yang terpendam ini adalah ragaku, namun nyawaku masih bisa untuk membalaskan dendamku. Ingatlah, setiap 2 windu sekali aku akan merusak tanahmu dan seluruh kehidupan yang ada di kerajaanmu. Setelah suara itu hilang, Raja Brawijaya dan semua prajurit pun merasa gelisah. Kemudian Raja Brawijaya memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membuat tanggul pengaman. Lalu di dalam ancaman tersebut, Raden Lembu Sura mengatakan juga bahwa Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi halaman yang sangat luas atau padang pasir, dan Tulung Agung akan menjadi danau yang sangat dalam. Dan itulah akhir dari cerita legenda Lembu Sura tersebut. Jadi jikalau ada musibah Gunung Meletus dari Gunung Kelut itu dipercaya sebagai amukan dari Raden Lembu Sura atas ancaman yang telah ia lontarkan kepada Raja Brawijaya. Sekian dari cerita saya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah